Kemudian sabar dalam perbuatan gimana? Dicoba tidak mengurangi kualitas taatnya kepada Allah. Itu. Dicoba sekali lagi dengan perbuatan, ia tidak mengurangi kualitas dalam beribadah kepada Allah. Kualitasnya ya, mungkin kuantitasnya berkurang. Yang awalnya yang sunnah-sunnah itu full, ini yang wajib-wajib saja. Tapi kualitas tidak dikurangi. Itu. Syukur kalau bisa ditingkatkan ke lebih baik lagi. Itu nambah sangat luar biasa. Tayyib, berikutnya kandungan hadis yang keempat. Bersabar atas berbagai musibah dan penyakit dapat menghapus dosa. Apa saja hikmah di antara Allah memberikan musibah? Banyak sekali hikmah ketika Allah memberikan musibah bagi hamba-hambanya. Di antaranya yang pertama, sebagai peringatan. Di antaranya silahkan Quran surat ke-17 atau Al-Isra ayat ke-59. Baik kisah Nabi Shalih dengan mukjizatnya naqatullah, unta betina dari Allah. Dan tanda-tanda itu oleh orang-orang yang zalim bukan hanya diusir, tapi nambah dibunuh. Apa yang terjadi? Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Dan kami memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti, sebagai peringatan. Qatadah rahimahullah menafsirkan ayat ini, yaitu sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menakut-nakuti manusia dengan tanda-tanda apapun, seperti bencana, malapetaka, musibah, dan yang lainnya. Maka diharapkan dengan bencana, petaka, musibah, dan seterusnya, diharapkan mereka mengambil hikmah, pelajaran, sehingga mereka kembali kepada Allah. Itu. Maka orang yang melihat musibah itu ada 3 kacamata. Kacamata pertama adalah azab. Kacamata kedua peringatan atau teguran. Kacamata ketiga adalah ujian. Itu. Tentu masing-masing Allah memberikan beda makna. Kalau azab karena ia mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Kalau peringatan, ia melakukan dosa dan maksiat agar ia sadar atas perbuatannya itu, maka Allah berikan peringatan itu. Kalau sebagai ujian, agar ia ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, sebagai hukuman. Kalau yang pertama tadi sebagai peringatan, yang berikutnya sebagai hukuman. Banyak sekali yang Allah hukum, seperti umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Shalih, umatnya Nabi Lut, dan masih sangat banyak sekali. Ayat-ayatnya dicatat saja, waktu itu sudah surat 11 ayat 45, 66, 58, 94. Anak ulang,
suratnya 11, ayatnya 41, 66, 58, 94. 41 Nabi Nuh, 66 Nabi Hud, 58 adalah Nabi Solih, kemudian 94 adalah Nabi Syuaib. Itu nanti bisa dilihat, itu hukuman. Kemudian yang ketiga, penghapus dosa. Nah ini ya, penghapus dosa. Jadi adanya musibah dalam rangka menghapus dosa. Hadis riwayat muttafaq alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, tidaklah menimpa seorang muslim suatu musibah berupa kesalahan, rasa sakit, kegundahan, kesusahan, gangguan dan apapun yang tidak disukainya sampai duri yang menusuk padanya, melainkan Allah akan menghapus dengannya dari kesalahan-kesalahan itu. Jadi memang tujuannya untuk menghapus dosa. Yang keempat, agar mendapatkan kemuliaan, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tatkala seorang laki-laki berjalan, tiba-tiba ia mendapati ranting berduri berada di jalan, lalu ia menyingkirkannya. Allah memberikan pahala dan mengampuninya. Jadi ternyata cobaan Allah ingin memberikan pahala yang banyak. Wallahu a'lam. Kemudian yang kelima, orang mukmin wajib bersikap ridha atas cobaan yang menimpanya dan dia tidak boleh berputus asa ataupun marah karenanya. Allah tabaraka wa ta'ala melalui lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali. Baik ini mereview pemahaman sebelumnya, manusia level menghadapi musibah ada berapa? Ada 4. Jawabnya sahih. Yang pertama, murka atau marah-marah. Ini Allah abadikan seperti orang yang berada di tepi jurang. Tipe yang pertama murka, tidak ridho terhadap musibah. Yang kedua sabar. Ini sudah sangat bagus sekali, karena ini perintah dari Allah. Jadi sabar terhadap musibah hukumnya wajib. Dalilnya tadi sudah kita sampaikan, surat 2 ayat 155. Ya. Sampai 157 tadi sudah dibaca. Yang ketiga, di atas sabar apa? Ridho atau ikhlas. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Karena ini mereview, jadi kami percepat. Kemudian yang keempat apa? Bersyukur. Masya Allah. Bersyukur ini dalilnya Nabi Ayyub alaihissalam. Ketika ia dicoba oleh Allah, ia bersyukur kepada Allah. Quran surat 21 ayat 83 dan 84. Baik. Berikutnya faedah hadis yang keenam adalah di antara tanda penghapusan dosa adalah kesabaran atas musibah yang menimpanya. Anda tadi sudah menyampaikan di akhir pertemuan, Anda akan sampaikan 10 amalan penghapus dosa. Kami ambil dalam kitab Majmu' Fatawa juz 7 halaman 487 Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
hukuman terhadap dosa bisa hilang dari seorang hamba dengan sekitar 10 sebab. Pertama, taubat. Banyak sekali dalil yang menunjukkan itu. Satu aja diantaranya Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Jadi bertaubat. Dalilnya bertaubat Quran surat 66 ayat ke-6. Ayat ke-8. Ke-8 atau 66? Ayo, yang benar, taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Kemudian yang kedua, taubat. Kalau tadi pertama tadi apa? Taubat. Maaf, yang kedua istighfar, yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. At-Tahrim surat ke-66 ayat ke-8. Ini saya singkat karena waktu. Ketiga, amal solih. Quran surat Hud surat 11 ayat ke-114. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Kemudian yang keempat, doa kaum mukminin kepadanya. Seperti doa ketika saudaranya meninggal. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, orang-orang yang beramal solih untuknya setelah ia meninggal dunia, yang biasa disebut idza matal insan inqata'an maluhu illa min thalas. Manusia apabila ia meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang selalu mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk umatku yang berbuat dosa-dosa besar. Kemudian yang ketujuh, musibah di dunia yang menjadi sebab menghapus dosa. Masya Allah. Ini pembahasan kita. Yakni hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedelapan, penghimpitan dalam kubur. Jadi ketika mendapatkan kesulitan di dalam kubur, ini hadisnya riwayat Tirmidzi. Ana sampaikan, apabila mayit atau salah seorang dari kalian sudah dikubur, ia akan didatangi 2 malaikat berwarna hitam dan biru, salah satunya bernama Munkar dan yang lainnya bernama Nakir. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian setelah itu terjadi dhuhtoh. Apa itu? Yaitu dia merasa dihimpit oleh kuburan. Dan setiap orang akan mengalami hal tersebut di kuburan. Karena apa? Dalam salah satu hadis, sesungguhnya di dalam kubur ada tekanan, dan jika seorang bisa selamat darinya, maka dia adalah Sa'ad bin Mu'az.
Maknanya apa? Sa'ad bin Mu'adz seorang sahabat yang meninggal karena terkena busur panah saat perang Khandaq. Jadi, tapi ingat, tidak semua terkena himpitan itu bila ia mendapatkan nikmat kubur. Apa saja yang menjadi sebab mendapatkan nikmat kubur? Tentu pembahasan tersendiri. Yang kesembilan, kondisi berat pada hari kiamat bisa menggugurkan dosa-dosa. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat, atau beliau bersabda dengan redaksi para hamba-hamba dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkhitan, dan tidak buhman. Lalu kami berkata, apakah buhman itu? Beliau bersabda, tidak ada satupun yang kalian bawa. Jadi beratnya itu nanti juga bisa mengurangi dosa pada hari kiamat. Kemudian yang terakhir, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surat Asy-Syura surat 42 ayat 30, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Masya Allah. Inilah materi kita pada hari ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan ampunan-ampunan dari dosa-dosa kita disebabkan banyaknya hal yang bisa kita lakukan, apakah itu ujian kesabaran atau ujian ketaatan. Kalau kesabaran karena musibah kita harus sabar, ketaatan syukur karena mendapatkan kenikmatan. Semoga kita bisa memperoleh kedua-duanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Minta maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.